Bagi tim yang kini posisinya merosot jauh seperti Brentford di papan klasemen Liga Inggris, bulan Januari biasanya akan berusaha memperbaiki skuad mereka di bursa transfer. Tetapi dalam keadaan yang unik ini, Thomas Frank justru menantikan sesuatu yang sedikit berbeda. Ia menantikan kehadiran Ivan Toney, yang kembali bisa dimainkan menjelang Brentford menjamu Nottingham Forest di akhir pekan nanti. Ivan Toney telah kembali bermain untuk Brentford setelah menuntaskan hukuman larangan bermain selama 8 bulan lamanya. Dan kembalinya sang Raja Gol dianggap berada dalam waktu yang tepat di saat Brentford terjun bebas di papan klasemen Liga Inggris. Bagi Thomas Frank, mendapatkan kembali Ivan Toney berasa seperti mendatangkan striker baru yang luar biasa bagusnya. Bahkan mungkin lebih bagus daripada berspekulasi dengan pemain baru yang belum tentu bisa setajam Ivan Toney di depan gawang. Mari kita lihat lebih jauh. Apa saja dampak kedatangan dari Ivan Toney? Apakah ia akan bisa langsung membawa Brentford bangkit dan mengejar ketertinggalan mereka di paruh akhir musim ini? Kami rasa tak akan semudah itu. Simak alasannya. Tanpa Ivan Toney, awalnya baik-baik saja. Semua orang tahu betapa pentingnya Ivan Toney sepanjang karirnya di Brentford. Dia mencetak gol penentu yang membuat Brentford mendapatkan promosi dari Championship di musim pertamanya di klub. Dan telah menjadi satu-satunya pemain mereka yang mencapai gol dengan jumlah double digit di papan atas Premier League. Musim lalu Ivan Toney adalah pencetak gol terbanyak ketiga di Liga Premier, di belakang Erling Haaland dengan 38 gol dan Harry Kane 30 gol. Ivan Toney mencetak total 20 gol. Jadi kehilangan Toney di paruh pertama musim 2023-2024 adalah pukulan besar bagi Brentford. Kehilangan Toney berbeda dibandingkan jika mereka menjual pemain mahalnya. Pasalnya, kepergian Toney karena hukuman artinya tidak ada dana masuk yang bisa digunakan di bursa transfer untuk mencari penggantinya. Brentford pun harus berlapang dada tanpa mesin gol terhebat mereka. Setelah larangannya mulai diberlakukan musim lalu, Brentford masih memenangkan 3 pertandingan Liga Premier yang ia lewatkan pada bulan Mei. Sementara untuk sebagian besar musim ini, awalnya semua menduga Brentford bisa bersaing dengan ketidakhadirannya. Bahkan setelah 4 pertandingan awal musim, Brentford masih belum terkalahkan. Dan Bryan Mbeumo adalah pencetak gol terbanyak kedua Liga Inggris di belakang Haaland saat itu. Neil Maupay kembali dari masa pinjamannya, namun awalnya ia jauh dari harapan. Tetapi tetap saja segalanya tampak berjalan begitu lancar bagi Brentford, hingga akhirnya Maupay mulai mencetak gol penting dalam kemenangan atas West Ham dan Luton. Bersama Mbeumo, Maupay dan Yoane Wissa yang lincah, Brentford tampaknya punya ujung tombak yang cukup bagus untuk bertahan selama absennya Ivan Toney. Setelah 11 pertandingan Liga Inggris, Brentford berada di urutan ke-9 klasemen. 10 poin dari zona degradasi dan 4 poin dari posisi 6 besar. Bahkan setelah pertandingan ke-14 mereka, Brentford masih berada di paruh atas klasemen. Kemudian datanglah masa suram. Sejak kemenangan atas Luton pada awal Desember, Brentford kemudian kalah 5 pertandingan berturut-turut di Liga Inggris dan tergelincir jauh hingga berjarak hanya 3 poin dari zona degradasi. Ini adalah kekalahan Brentford secara beruntun terpanjang dalam sejarah klub dalam pertandingan Liga sejak 7 kekalahan berturut-turut pada Maret 1993 di kasta kedua, dan terpanjang di papan atas sejak 1947. Ancaman degradasi mulai dirasakan oleh para penggemar dan bahkan oleh sang manajer sendiri. Kembalinya Ivan Toney kini dianggap benar-benar di saat yang tepat. Harusnya begitu, bukan? Tetapi mereka juga harus berhati-hati untuk tidak terlalu berharap pada Toney. Dia jelas akan memberikan perbedaan. Tetapi bisakah dia sendiri mengakhiri performa buruk ini dan membantu tim kembali setidaknya ke papan tengah klasemen? Selama 14 pertandingan pertama musim Liga Premier 2023-2024, hanya Liverpool yang menghasilkan lebih banyak peluang gol non-penalti per pertandingan daripada Brentford. Namun kini, pemain Brentford seperti Maupay, Mbeumo, dan Wissa merupakan 3 dari 5 pemain yang paling banyak membuang peluang mencetak gol di Liga Premier. Sangat mudah untuk menyimpulkan bahwa finishing di depan gawang adalah masalah utama mereka. Dan seharusnya kembalinya Toney bisa menjawab masalah tersebut. Brentford masih berada dalam jarak yang bisa dijangkau untuk kembali ke 10 besar sebelum bulan Desember lalu.
Jadi awalnya masih ada keyakinan untuk setidaknya Brentford bisa finish di posisi ke-9 seperti musim lalu. Namun, sejak awal Desember, peluang gol Brentford turun jauh menjadi hanya 1,1 peluang mencetak gol per pertandingan. Itu adalah angka terendah kelima di liga. Padahal musim lalu bersama Ivan Toney, nilai XG Brentford mencapai angka 18,7. Jadi, selama 5 pertandingan terakhir, Brentford terus mengalami penurunan dan juga menciptakan peluang yang jauh lebih sedikit. Selama kurun waktu itu, mereka kalah dari Sheffield United, penghuni dasar klasemen, dan juga kalah dari 2 tim yang sedang berada di luar performa terbaik mereka, yaitu Brighton dan Crystal Palace. 2 kekalahan lainnya di kandang Aston Villa dan Wolves. Performa buruk ini menunjukkan masalah Brentford saat ini bukan hanya masalah absennya pencetak gol terbaik mereka. Brentford harus mengubah banyak strategi mereka untuk memperbaiki keadaan ini seiring kedatangan Ivan Toney. Ivan Toney adalah kunci kesuksesan Brentford musim lalu. Dan saat itu, Brentford memainkan lebih banyak umpan jauh. Dan dengan Ivan Toney di lini depan, mereka bisa mengarahkan bola kemanapun mereka mau. Namun musim ini, mereka menempati peringkat ke-6 untuk umpan panjang dan juga umpan lambung. Hal ini tidak selalu berarti negatif. Tetapi angka-angka ini menunjukkan seberapa besar perubahan yang telah dilakukan oleh Thomas Frank. Dampak absennya Toney pada permainan menekan Brentford sangat terasa. Brentford telah berubah dari tim yang paling efektif dalam memberikan tekanan dan kini menjadi yang terburuk kedua, hanya lebih baik daripada tim promosi Luton. Itulah kenapa kami mengatakan di awal bahwa masalah Brentford bukan hanya masalah absennya Ivan Toney. Thomas Frank perlu memikirkan strategi baru agar timnya mampu kembali menekan dan memberikan banyak peluang bagi Ivan Toney di depan. Semudah itu? Nanti dulu, masih ada masalah lainnya. Ivan Toney datang, masalah lainnya masih datang. Selain absennya Ivan Toney, ada juga masalah pemain kunci lainnya yang absen. Terutama akhir-akhir ini, cedera serius Bryan Mbeumo membuatnya absen selama beberapa bulan. Rico Henry juga bisa absen hingga akhir musim karena cedera lutut. Dan Yohan Wissa, Frank Onyeka, dan Saman Ghoddos sekarang absen untuk pergi ke Piala Afrika. Christopher Ajer, Aaron Hickey, dan Kevin Schade semuanya juga absen karena cedera. Jadi, di saat Ivan Toney kembali bisa membela Brentford, masih harus dilihat apakah keberadaannya akan cukup untuk mengubah nasib mereka dengan semua rekan-rekannya yang absen tersebut hingga akhir musim. Mungkin bursa transfer bisa menjadi salah satu opsi bagi Brentford untuk mengatasi masalah ini. Hanya saja tak akan mudah mencari pemain yang bagus di Januari tentunya. Lalu juga ada pertanyaan tentang masa depan jangka panjang Ivan Toney. Chelsea dan Arsenal keduanya dilaporkan mencari pemain nomor 9. Dan Ivan Toney telah berbicara sebelumnya tentang keinginannya untuk bermain di Liga Champions. Toney juga mengungkapkan targetnya di sisa musim ini. Ia menyatakan bahwa ia berharap untuk bisa mengamankan posisi di skuad timnas Inggris asuhan Gareth Southgate untuk berlaga di Euro 2024 musim panas nanti. Ketika ditanya apakah dia merasa ini adalah saat yang tepat untuk meninggalkan Brentford, Toney hanya mengatakan bahwa ia sendiri belum tahu kapan saat yang tepat untuk pindah. Ia hanya ingin fokus melakukan yang terbaik di lapangan dan biarkan semuanya berjalan dengan baik. Kesempatan pertama Toney debut kembali bersama Brentford adalah saat melawan Nottingham Forest pada 20 Januari nanti. Toney juga telah melakukan pemanasan dengan mencetak hat-trick dan 1 assist dalam kemenangan dengan skor 5-1 di laga persahabatan tim B melawan Southampton U23 akhir pekan lalu. Bagaimana menurutmu? Apakah Ivan Toney akan mampu menggendong Brentford untuk setidaknya kembali ke papan tengah klasemen akhir musim ini? Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.